Intinya gini sekarang, banyak guru spiritual itu yang membodohkan. Artinya apa? Ayo kamu bangkit secara spiritual, kamu bangkit dengan ini, kamu bangkit dengan itu. Tapi akhirnya apa? Memanfaatkan kebodohan seseorang untuk mengeruk keuntungan pribadi. Itu banyak yang terjadi. Dan di medsos kita dimainkan dengan istilah kebangkitan Jawa, kebangkitan spiritual, kebangkitan ilmu Jawa, kebangkitan leluhur. Tapi pasar kita tradisional dibenyek puas. Nah bangkit kondi. Namun kok pemilik informasi itu siapa? Lah kan kudu didelok ta. Ya. Lah kowe muni bangkit Jawa, bangkit leluhur, tapi itu dihancurkan, dinyatanya itu dihancurkan. Kenyataan itu dihancurkan. Tapi di medsos digaungkan terus, wah spiritual Jawa bangun, terungkap rahasia ilmu Jawa, terungkap kebangkitan leluhur, pertanda alam, dimunculkan terus di medsos itu blow up terus. Tapi kita lupa bahwa kebangkitan itu ada sistemnya. Mindsetmu dibangun, utakmu digawe terpesona dengan kebangkitan Jawa, tapi sistemmu dinyata dihancurkan. Gak sadar. Berarti kan selama ini yang mengikuti kan, tidak punya peran untuk merubah itu. Keluhnya terakhir saya cuma nyampaikan satu. Keridan ing ati tan bisa mbedah kutaning pasti, budidayane manungsa tan bisa ngerubah jangkane kang kuwasa. Sekarang ada lagi bayang-bayang besar ingin menghancurkan keadaan, tapi jangan lupa Tuhan sudah punya cara lain untuk menghancurkan keadaan ini nanti. Lihat saja. Wow, Wes. Oh, sepaneng ngono. Dadi sepaneng gue bingung. Terus ini, apakah penting kita itu melihat sekelilingnya? Harus. Di dalam kita menjalani spiritual, apa tidak? Apakah memang wis spiritual tok gak ngreken liyane? Telek mateo. Mateo muni spiritual gak kerja mbadok apa kan? Kon muni spiritual bojomu anakmu gak mbok ingoni. Ya iki jenenge bunuh diri alon-alon iku jenenge. Itu yang harus dipikir. Selama orang hidup ada kebutuhan, dan kebutuhan itu harus berimbang antara kebutuhan lahir dan batin, antara spiritual dan faktual. Iku didelok. Anake muni, Pak, sekolah wayahe mbayar iki sik bapak sik mutih le. Pak, wayahe bayar buku. Pak, wayahe daftar ulang sik bapak sik ngebleng. Lah nek aku dadi anake tak tonyo bapake lho mbiyen aja laki. Ngono aku. Lah itu kadang ndak masuk akal lah. Tirakatmu, puasamu, dongamu ora berlaku kalau kamu tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabmu sebagai manusia. Tanggung jawab sebagai manusia itu kan luas. Tanggung jawab sebagai diri pribadi, kalau sudah menikah ya tanggung jawab kepada istri, kepada anak, yang istri ya tanggung jawab pada suami dan anak. Ini satu lingkaran yang tidak boleh diputus. Muni spiritual dok tapi goblok di dunia nyata.
Lah gaya apa? Ya itu kadang-kadang orang disalahgunakan ya kayak itu. Oh udah dong ini aku oleh tajir ya ini. Nah, ada yang begitu itu. Akhirnya, lah intinya gini sekarang, banyak guru spiritual itu yang membodohkan. Artinya apa? Ayo kamu bangkit secara spiritual, kamu bangkit dengan ini, kamu bangkit dengan itu. Tapi akhirnya apa? Memanfaatkan kebodohan seseorang untuk mengeruk keuntungan pribadi. Itu banyak yang terjadi. Itu pagi-pagi. Panas jobon jero wae. Banyak loh saya terima orang datang ke sini sawahnya dihabiskan. Kemarin ada yang cerita sama saya. Golek ilmu. Dan tidak bengek. Sudah intinya ilmu itu akan kamu penuhi ketika kamu bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada siapa? Pada dirimu, pada keluargamu. Itu Tuhan akan lebih cepat menjumpai dirimu daripada kamu hanya menempuh jalan spiritual tapi tidak melihat sekiri kananmu. Terus kalau apa zaman online saat ini apakah termasuk dari apa namanya kategori zaman edan? Yang edan kan menungsane. Hingga pemanfaatan. Sehingga ketika manusianya edan mempengaruhi zamannya. Loh, dulu makanya saya bilang, dulu orang tirakat menarik diri di kesendirian kan. Nah, tapi sekarang dengan kamu sendiri aja megang HP, jangan kamu datangkan yang namanya makanan, datangkan seno online aja bisa sekarang pelacur online. Hah? Lah bohong bodoh karo. Nah, makanya kembali tinggal kita bijaksana, dewasa, sesuai dengan kebutuhan memanfaatkan yang namanya media online. Jangan malah kita dimanfaatkan oleh media online, ditunggangi oleh kemajuan teknologi. Sekarang lihat aja lah, sejak anak kecil aja lah, rewel malah kayak HP meneng. Memang itu nyata. Dan itu pengaruhnya kepada emosional anak sangat terbukti. Nyata. Makanya saya saran sama orang tua yang masih punya anak usia 0 sampai 0 sampai 8 sampai 16 tolong dibatasi yang namanya HP. Kasih dia seperti saya terapkan, kamu pegang HP satu hari cuma 2 jam, 1 jam selesai. Kalau kita jadi orang tua tidak bisa batasi itu, anaknya nalika dikongkon le mandi, nduk mandi sik, begitu dimarahi apa itu aku sedurung, itu akan memancing emosional si anak, dan itu pendidikan paling jelek. Wes rasah muni spiritual, kowe ngadepi anakmu ora berhasil kok. Bapake dhewe ngono. Bapake dhewe yo ngono. Wis kowe mbok tenang ini, anake juga bisa. Tanpa disengaja kita mendidik emosional ego yang jelek pada anak. Dan apakah ini termasuk dari jangka Jayabaya yang sering dikumandangkan itu? Iya tuh hilang pasar kumandangnya. Ya. Pasar wis hilang kumandangnya itu. Ya itu kon hilang kemandene. Kan mulai jane kan. Belum puncaknya. Belum puncaknya. Nanti kalau sudah sampai puncaknya hati-hati kamu. Pasar rakyat sih buka. Sekarang di Surabaya ada pasar modern kok bersih gitu. Loh iya. Bahkan dia datangnya enggak bayar pakai uang loh. Pakai HP, pakai barcode gini, tit. Alasannya apa? Demi keamanan. Biar enggak ada jambret, enggak ada copet. Enggak kena virus. Enggak kena virus. Tit, perputaran uang hilang sudah. Tak sadar kowe. Kartu kredit. Kalau kartu kredit itu sudah biasa itu. Sekarang yang luar biasa itu pokoknya itu pakai gini. Tit. Kayak ini. Ya wis simpen. Berarti dia pulsa wakil. Loh iya Pak, di Semarang itu udah gitu. Saya makan di restoran aja bayarnya pakai ini ya. Oh,
Nah, itu. Ya lah, aku ora nyebut produk deh. Ojo terlalu iku lah. Produknya kan banyak itu. Nah, sekarang banyak itu. Taksi aja loh Mas di Jakarta. Oh, Iya, semua sudah. Itu kan bagi orang-orang yang ekonominya maju dan pengetahuannya sudah cukup mumpuni. aku nggak ngerti. Mungkin rakyat kecil biasa mungkin nggak dapat segitunya. Saya aja nggak ngerti. Sekarang udah mulai loh, hati-hati ya, pom bensin sudah mulai digitukan. Satu jalur pakai online, pakai bayar pakai duit. Oh iya. Iya, nggak terima tunai. Nanti kalau udah 2 jalur, 3 jalur, nanti satu pom bensin tidak terima duit. Lihat aja nanti. Ya moga-moga nggak Aku salah terjadi. debit, Mas. Iya. Juga UFO-UFO. Loh, itu duit mati loh Mas. Mati berapa hari? Ya juga wis paket nang gone HP ada yang entek. Ndak itu ndak payu. Kempul lah. Wes ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, Banyak pertanyaan. ayo dijawab. Oncen. Terus kalau dimaksud Dajjal itu apakah sekarang ini yang terjadi nih Gu? Bisa jadi matanya tinggal satu. Yang dilihat dirinya sendiri, tidak orang lain. Yang dilihat dirinya sendiri bukan lingkungan. Yang dilihat memperkaya dirinya sendiri. Itulah sudah. Bukan makhluk gede gitu ya? Bukan. Itu gambarnya egonya manusia semakin besar. Matanya cuma satu, yang dilihat adalah kebutuhannya sendiri, egonya sendiri, menangnya sendiri. Sebelah mata gitu. Terus ada lagi nih dugi Mas Afif. Nyuwun tangut Rama menapa wonten gandenganipun Jamus Kalima Sada kalian Sastra Jendrawana Caraka niku. Sebab Jamus menika kasusun saking aksara. Lho nggih. Ya itu. Kalau mbok waca papat dadine Jamus Kalima Sada Sastra Jendra itu. Ono cara. Kata tasa wala padha jaya ngomong Niku kata. gandeng kali maca niku. Kalima Sada nggih dadine. Masalah nang dukul kan belum jelas ya, tidak jodoh lima apa, Nggih. apa apa, apa. Itu satu waktu kudu dibahas. Anakku. Nggih. Niki kathah sing bingung sing kalau wingi diceritakne masalah meditasi sing manteng irung niku kathah sing kiyer, sing lirik terus yang lihat cuma meripat satu enggak apa-apa nggih? Enggak apa-apa. Kalau belum terbiasa lihat salah satu aja. Mata kiri dulu atau mata kanan dulu untuk melihat ujung hidung. Kalau dua-dua belum bisa pusing biasanya. Lagu ada saiki siji lho. Enggak satu. Salah satu aja yang kiri enggak apa-apa. Karena kalau dua-dua enggak bisa kelihatannya. Belum terbiasa. Nggih. Terus kalau ada yang menjalani semedi, tiba-tiba tangan itu gerak sendiri, kayak mau sujud ngoten niku Lanjutkan, enggak Nggak apa-apa. apa-apa. Itu gerakan pribadi dari dalam. Nah, jadi nanti ketika itu bangkit dari dalam dirimu akan menunjukkan gerakan sesuai dengan perbuatan-perbuatanmu. Ku biasa. Ning kene sing sirahe bentus-bentus dhewe ya ana. terus menawi penjabaranipun rahasia hidup sejatining rasa. Niku napa ngira-ngira? Sejatine ngrasa kuwi ra enek apa-apa. Legi kuwi ya mung tekan telak mari ngono wis ilang. Seneng bakale dadi susah, susah bakale dadi seneng. Jadi orang yang berhasil menemukan sejatine rasa-rasa sejati, rasa kuwi sajane ngapusi. Seneng susah mung samudana, enak ra enak gur pangrasa. Terus dugi Pak Kahana Eng. Rayu Romo, kematian akibat COVID-19 dapat ditinjau secara mikrobiologi atau medis, terus politik dan ekonomi. Mohon penjelasan tinjauan secara metafisik, spiritualis
pencegahan dan pengobatannya matur nuwun. Orang yang berhasil dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan hidupnya, maka sebetulnya corona tidak akan mau mendekat pada mereka. Orang yang mau menyeimbangkan dan menyelaraskan kepada kehidupan, maka corona tidak akan mendekat pada dirinya. Itu poin pertama. Corona tidak bisa dibunuh dengan obat apapun kecuali keseimbangan dan ketahanan imunitas tubuh manusia. Sehingga sebetulnya corona mengajarkan kita melatih kesabaran. Ketika emosional yang terjadi, imunitas tubuhmu menurun. Dan kalau imunitas tubuhmu menurun, penyakit gampang masuk. Itu kalau dari kajian secara spiritual. Kita harus bisa menyeimbangkan dan menselaraskan diri ben penyakitnya orang lebu. Kalau dari tinjauan ekonomi seneng, begitu tanda tangan pasien corona duitnya gede. Yes. Terus untuk Pak Kahana malih, nuwun sewu badhe tanglet malih cara untuk kompromi atau rapal yang harus diucapkan untuk membunuh hewan yang dikonsumsi ataupun hewan yang membahayakan agar karma dapat diminimalisir kados pundi kira. Gampang sebetulnya ketika panjenengan ingin menyembelih seekor hewan. Tanya aku ini Itu gini. Sedyaningsun nyampurnakake wujude uripipun kewan. Gelem gak? Didelok. Nek gelem biasanya kewane mapan karepe dhewe. Jadi pertama dipetik, istilah dipetik kewane ditakoni. Takone pripun? Tarik ambekan jrek kek dodo. Sira kewan, jeneng sira tak sampurnakne uripe gelem apa ora wis ditiwancine apa urung. Sebulke bu ning kewane. Nek kewane wis anteng meneng, ya kuwi sedyaningsun nyampurnake uripe kewan punika. Biasanya mapan karepe dhewe. Alah aku kabeh ngerti aku mantu mbleh wedhus loro sing mbleh wong siji ya. Wong do kaget tok kok iso mbleh wedhus kok siji wong. Berkaitan dengan ini Pak Suli, lanjutannya niku untuk pikir mulai tinggi jane. Nggih. Pokoke makhluk hidup sing kedunungan urip. Nggih. Iku mesti kan nggih duwe jating Gusti. Leres. Nah, kamangka ana sing kewan mati muspro, kewan dibelah tapi jeneng sempurna. Dan sing teng kekayon niku parane teng pundi kabeh niku. Parane manjing ning menungso, nek menungsone ra ngerti haldane ketut nang menungso, mangula do akeh menungso kelakuane kaya kewan sakniki niku. Mang butekne pun. Jadi niku dampak dari penyembelihan yang tidak sempurna. Sebenarnya kayak jagal iki sing tukang beleh iku kan karena nek kalau tinggal ini ku uripe nggih ngoten. Ora kosong, ora ene jagal penak uripe nek ora ngerti ngono kuwi. Ngoten lho. Wes ana beleh karo mesin iku. Nggih, tambah nemen. Makanya negara-negara yang memanfaatkan penyembelihan menggunakan mesin di daerah tertentu itu pasti emosional warganya nggak beres. Udah dilihat aja nanti. Di sekitar. Berarti orang yang makan daging dari sembelihan itu juga menanggung. Lah juga minyak putih ku ndek tawon. Terus kalau misalnya kita tidur nih, bermimpi itu kan kalau mbah dulu diarani kembange wong turu. Terus kalau mimpi, tapi jadi kenyataan, sering jadi kenyataan, aku lambungi ngimpi ngene. Tasmitaning urip. Nah, terus sama halnya atau beda kalau kita nggak mimpi tapi loh saya tidak kayak pernah kesini tapi nggak pernah kesini. Sukmane sing ngalami. Sukma itu dulu pernah hidup, belum sempurna dilahirkan lagi. Sehingga kadang, oh saya ini nggak pernah ketemu Mas Admin kok koyok-koyok kenal karo Mas Admin ya, gitu loh.
Itu masa lalu. Lho ndek tawon kok iki minyak serai. Nerak ning kamar. Wong aku sing ngongkon mau. Terus lagi kembali bab Dajjal ya. Di Jawa itu apa mengenal Dajjal betul? Ora kenal, Terus kalau Dajjal sendiri menurut Jawa atau kejawen niku kados pundi? ya buta kala. Buta kala, Niku nggih. baju barat kuwi lho. Kuwi Terus arane beda. arane beda. Nek ning kono kan wedi, nek ning kene kan ora wedi. Sebab kene iso nundung kala, iso nyampurnakne kala. Ngono lho. Bedanya di situ. Dajjal itu istilah orang Arab. Dajjal itu istilahnya orang Arab. Iya. Arane sing arane. Terus ndugi Pak Joni, Rahayu Rama napa leres sakmenika sampun wektale satriya piniki rawuh dhateng Nusantara matur nuwun sanget. Nggih bener. Nyatane akeh ajarane satriya pininge jaman biyen metu ngono. Lajeng ndugi Bulola. Rahayu Rama badhe tanget cahya sampurna lan cahya sejati punika teng alam donya napa saged mawujud nggih Mawujud ya yang terjadi ini semua cahaya sampurna, cahaya sejati. Cahaya sempurna, cahaya sejati itu ibarat matahari dengan sinarnya. Ibarat Atma dan Sukmanya sudah. Ya mewujud semua. Kan jenenge nang kabeh. Ini menungsa teng alam semesta. Terus dari Wijaya 18. Mas, saya mau tanya, nama gelar gaibnya Mas ini siapa ya? Dan jelaskan. Ya. Wah, itu aneh-aneh. Keluarga ibarat. Angkat tangan sini. Lah itu kalau orang dulu aja Pak Desa Rengat tidak berani kok. Dan semuanya bisa diutarakan. Pak Desa Rengat itu dulu kalau sudah orang lapor sastra jenderal, begitu geter ditakoni itu pun private, tidak boleh diungkap kok. Asia Unita. Iya, Jadi yang tahu antara guru dan pelaku atau pelaku sendiri terhadap dirinya tidak boleh diungkapkan. Kalau Mas Admin saya tahu, sosro badok, sosro 1000 badok panganan omongan ping 1000 sedina. Berarti tidak boleh diungkapkan Nggak gitu. boleh. Kalau memang benar-benar benar ya? Bener-bener ya tidak boleh, itu urusannya pribadi kok. Terus menawi badhe napa lek ngarane nyempurnakan tanaman, tumbuhan untuk yang dibuat obat atau yang dibuat makannya hewan. Itu bagaimana? Sama. Sedaya ningsun nyampurnake uripe tanduran punika. Pun sedaya inggih saking peparing paduka Gusti entek. Makanya nek panen pari ku ndak tekan omah iki. Ora tau diwaca kok. Dari Slametri ya dari ini mboten wonten. Uripe kan nggo dhuwit. Betul. Lajeng dugi Pak Citra Rahayu Rama. Kula tasih belajar ngangsu pangerten kejawen. Nyuwun saran Rama. Laku napa riyen sing kudu kula lampahi? Ana caraka napa ngerteni sedulur papat? Alah ana caraka wae. Sedulur papat itu otomatis ikut dalam hidup kita kok. Akhir poso wis ketut ta. Umek sedulur papat ae ora tekan-tekan. Ini paling kuat kan itu. Terus ada lagi yang bingung. Untuk karmanya orang yang pembunuh itu bagaimana? Lah ya itu, karmanya seorang pembunuh ya matinya juga akan mengalami proses yang sangat berat. Bu anak turune sok. Lah yang bahaya kalau dia ndak bisa menanggung anak turunnya nanti yang kena. Ini aku cerita sedikit ya, saya pernah, ini nyata. Saya pernah ke rumah sakit jiwa. Saya menemui banyak pasien-pasien itu, ya. Dan ada satu ketika itu saya melakukan penelitian tentang tindak pidana. Si bapak ini seorang
begal sepeda motor. Anaknya perempuan bilang, "Pak, aku meh kuliah, aku butuh sepeda motor." Ya nduk, tenang aja. Anaknya yang biasanya berangkat hari Minggu, berangkat hari Sabtu di rumahnya temennya, jebret. Karena bapaknya tahu anaknya sudah berangkat, bapaknya berangkat begal. Nah, si anak ini goncengan sama temennya. Dia yang gonceng temennya. Bapaknya nggak tahu kalau anaknya naik sepeda motor temennya, gonceng temennya. Ditebas sama bapaknya, wes. Sepeda motornya bawa pulang. Jret. Saya kan berapa hari kemudian polisi datang. Pak, anaknya menjadi korban pembunuhan. Tapi polisi dhewe kaget lho kok barang bukti sepeda motor iku ana ning omahe bapak iki. Dicekel sisan, jebret dituduhno. Ternyata yang dibacok adalah anaknya sendiri. Stres bapaknya sampai saiki. Gak tahu kalau udah meninggal atau masih hidup ya. Cuman saya pernah itu. Karepe golekne anake, itu karma karena dia dulu banyak begal anaknya orang, sekarang ya dibegal anaknya. Inilah hikmah. Inilah saripatinya kehidupan. Wah, ing karma tan bisa dan bendung. Menungso bakal ngunduh wah ing pakar. Karma itu berlaku untuk semua agama. Berlaku untuk semuanya. Manusia. Semuanya. Cuman kalau dalam agama tertentu mengatakan karma. Dalam agama tertentu mengatakan dosa. Nyatanya apa sih untuk menghilangkan semua itu? Hukum kausalitas sebab akibat, selesai sudah. Itu pasti terjadi. Jadi agama Buddha biasanya sebab dan akibat. Lah ya itu karma. Bagi saya kausalitas sebab akibat. Di mana ada asap pasti ada api. Itu tidak kena ditawar. Tidak bisa. Jadi tanah mas. Makanya hiduplah dengan banyak kebaikan. Perkara hasil, serasa gagas kan situ. Ampun Mas Amit. Ampun metenteng kula wedi. Oh, ngene. Aku mbiyen jero mongso tau ngono aku ki bingung. Masa awakmu gak tahu. Lah iya, terus karmaku piye terusannya? Iya sembuh. Lakon. Makanya banyak berbuat kebaikan ini. Nggih. Ambil ngoco. Ojo ngono. Umi gojeng langit kelap-kapan. Ngajeng dugi Pak Agus Triyono. Banyuwangi. Rahayu napa artosipun kalimat Mahayoni nggih rahayu. Maha linuwuh yoni daya kang linuwih pun. Oh. Terus menawi melihara perkutut niku napa termasuk budaya Jawa? Apa ada hubungan spiritualnya? Ada. Orang dulu itu memang melihara kutut, tapi setahu saya mbah saya itu kalau sudah dilepas, yang dipelihara itu kutut yang sakit biasanya. Makanya di rumah saya Ponorogo di belakang itu banyak kutut. Sampai hari ini beranak pinak. Baru Dori malah mesti dicekel apa nih? Kang burine malah bae. Iya dah. Dori malah ketok ono kutut ireng, ono kutut coklat, ono kutut ini. Itu pekerjaan yang baik dulu. Ngingu kutut lara terus mari sehat dicolong. Oh, ini enggak ngalih ado. Enggak ngalih ado. Pindah tempat jauh-jauh ya sekitar situ. Sekitar situ aja. Beranak pinak di situ. Udah apalagi? Nggih. Terakhir pun niki nggih. Ya. Dugi Pak Mahadewa. Rahayu sugeng dalu Kang Mas Romo nderek nyimak sekalian nagih janji Wedaran Tri Sulaweda versi Kang Mas Suryo matur nuwun. Soalnya kan belum dia jadwalkan sama Mas Admin. Oh. Tagih Mas Admin aja jangan saya. Hasil jadwalnya mesti beda mangke. Nggih mangke ditunggu videone mawon nggih Pak. Oh, ndugi anu pun Pak Tekno Sutekno niki.
Pak nuwun sewu, kula saking Jepara nyuwun nasihat bab sakit paningal kuping nggih. Paningal ki moto Oh, moto. kuping lho. Sakit paningal kula ingkang tengen boten saged mirsani empun setahunan berbagai pengobatan pun kula tempuh. Sampan rapal. Mripatku Surya kembar. Sorote Sang Hyang Candra, ketipe Sang Hyang Kartika. Wis rapalen iku terus wis.